Halo, kembali lagi bersama saya Sunil Sebata di Universitas Kristen Indonesia Maluku. Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa materi mengenai pengertian teknologi web dan elemen-elemen teknologi web. Nah, materi pertama yang akan saya bahas di kali ini, yang pertama, pengertian teknologi web. Web adalah suatu aplikasi yang terbentuk client atau server yang dapat membentuk halaman-halaman web berdasarkan permintaan pemakai. Client adalah pemakaian yang meminta halaman web, sedangkan server adalah penyedia layanan yang melayani permintaan dari pemakai. Di sini pengertian web menurut Solkin dalam KitKat kuliah program website mengatakan yang dimaksud dengan web server adalah sebuah perangkat yang terinstal di dalam komputer server yang berfungsi untuk menerima permintaan dan juga reset berupa halaman website melalui HTTP atau HTTPS dari user maupun client dan kemudian mengirimkannya kembali dalam bentuk halaman web atau berbentuk dokumen HTML. Nah, di sini kita masuk di elemen-elemen teknologi web. Yang pertama, locute atau tata letak. Locute sebuah status web hendaklah mempertimbangkan letak penyusunan elemen-elemen desain yang memudahkan pembaca untuk mencerna aliran informasi. Perhatikan hierarki dan keseimbangan layout secara keseluruhan. Susunan paling umum adalah atas bawah kiri kanan. Nah, yang kedua, width space atau ruang kosong. Width space berguna untuk membantu mata manusia mengorganisasi data. Bagi Anda yang belum begitu familiar dengan istilah desain, width space bisa diartikan sebagai ruang kosong yang memisahkan antara elemen dengan elemen lainnya. Nah, yang ketiga, pilihan font. Web adalah sebuah ruang berisi berbagai informasi. Agar informasi itu dapat diolah dengan baik oleh mata pembaca, maka ruang kosong berfungsi sebagai jeda. Prinsip pemilihan huruf untuk web atau web fonts agak berbeda dengan ketika memilih huruf untuk materi cetak seperti brosur, pamflet, buku, atau materi cetak lainnya. Sebab ketika membaca di layar, mata manusia lebih cepat lelah daripada ketika membaca di atas kertas. Untuk keempat, skema warna website. Nah, status web bukan kanvas berisi lokasi abstrak. Kita sedang menyampaikan informasi kepada pembaca, bukan sedang mendistraksi mata mereka. Yang terpenting dari status web adalah konten, jaringan, sampai warna latar yang Anda gunakan lebih ramai dan konten itu sendiri. Dari konten itu sendiri, warna juga mempengaruhi psikologi pembaca, menciptakan mood, bahkan menyelusup ke dalam bawah sadar. Warna bisa menyampaikan simbol dirinya sendiri, bahkan tanpa disertai oleh teks. Itu sebabnya mengapa pemilihan warna merupakan salah satu elemen penting dari desain sebuah web. Nah, yang kelima, desain navigasi. Navigasi ibarat dena atau petunjuk jalan yang memudahkan pembaca untuk mencari kategori konten atau produk apa yang mereka inginkan. Letak navigasi dan di tempat yang mudah ditemukan juga pilih
bentuk navigasi yang mudah digunakan agar pembaca betah berlama-lama di status Anda. Nah, yang kelima, desain tombol pencarian atau dan tombol lainnya. Tidak ada yang lebih menyebalkan selain ketika berkunjung ke sebuah status web dan tidak menemukan tombol search. Kita tidak akan pernah tahu yang ingin ditemukan oleh pembaca ketika datang ke status web kita. Navigasi, kategori, dan label adalah opsi yang kita berikan, sedangkan tombol search adalah kebebasan. Pembaca tidak memiliki waktu yang cukup untuk mencari satu kategori ke kategori lain atau dari satu konten ke konten lain. Yang berikut, yang ketujuh, desain halaman obtus. Jika Anda bukan perusahaan besar, tidak memiliki jenis bisnis yang bergerak di bidang bisnis yang sama sekali baru, atau bukan pemilik status web yang sangat dikenal, laman About Me Us memiliki beberapa fungsi. Yang berikut, memperkenalkan diri atau perusahaan Anda. Yang berikut, memperkenalkan jasa atau produk yang Anda miliki. Yang berikut, menjelaskan secara spesifik bidang yang Anda geluti. Yang berikut, membangun argumen dengan pembaca. Percaya atau tidak, pembaca lebih suka membaca tulisan dari seseorang yang dia kenal daripada penulis misterius. Yang berikut, yang terakhir, jika Anda adalah blogger, laman About Me akan memudahkan calon klien menemukan informasi tentang siapa Anda. Nah, yang kedelapan, desain halaman kontak. Halaman kontak berpengaruh terhadap otoritas pembaca dan klien. Tentu harus tahu apakah status yang mereka kunjungi benar-benar dikelola oleh perusahaan atau orang asli, bukan fiktif. Halaman kontak juga mempermudah mereka untuk menghubungi kita karena terus terang seorang yang sulit dihubungi seringkali membuat frustasi. Yang berikut, yang kesembilan, desain font yang informatif. Nah, footer bisa saja berisi pengulangan informasi dengan catatan informasi tersebut memang krusial. Bisa juga berupa tambahan informasi berupa sitaps, priki, poll, atau informasi lain yang memudahkan pembaca. Yang terakhir, atau 10, kualitas gambar pada website. Walau bagaimanapun, kita harus tetap mempertimbangkan aspek-aspek visual untuk mengikat pembaca. Selain itu, ilustrasi dan foto memiliki fungsi untuk menjalankan dan melengkapi konten. Nah, demikian video dari saya. Terima kasih.